Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 penyuluh pertanian yang berjudul Peran Penyuluh Pertanian dalam Budidaya dan Peningkatan Produktivitas Jagung Hibrida. Adapun nama-nama kelompok dari kelompok 4, saya yang bernama Genta Darmawan. Saya yang bernama Ayub Lumanturuan. Saya yang bernama Reja Ulia. Saya Khaidir Fadlan. Saya Yudi Satrio. Saya Angga Subali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Lumanturuan. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kendala tanaman, yaitu tentang pembunihan jagung hibrida. Jagung hibrida merupakan salah satu tanaman seriali yang tumbuh hampir di seluruh dunia dengan varietas genetika yang besar. Tanaman juga dapat menghasilkan genotip baru yang dapat beradaptasi terhadap berbagai karakteristik di lingkungan. Dari aspek produksi jagung, sebenarnya swasembada juga sudah terpenuhi. Namun karena komoditi kebutuhan tidak dapat dipenuhi, maka terpaksa dilakukan impor walaupun pada saat tertentu pun dilakukan ekspor. Jagung ini pertama kali dibudidayakan di bangsa Amerika, diduga berasal dari Amerika Tengah. Jagung juga merupakan salah satu jenis sereali yang banyak diusahakan oleh petani di Indonesia. Jagung merupakan salah satu komoditas yang bernilai ekonomis cukup tinggi dan mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai sumber karbohidrat dan protein setelah beras. Salah satu komoditas tanaman pangan yang mengambil peran dengan pengembangan sektor pertanian adalah komoditas jagung. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas pangan kedua setelah padi dan sumber kalori dengan makanan pengganti di desa. Di samping itu juga sebagai pakan ternak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian penyuluhan. Penyuluhan ini adalah turunan dari kata extension yang dipakai secara luas dan secara umum dari bahasa Indonesia. Penyuluhan ini berasal dari kata dasar sulu yang berarti memberi terang di tengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda, penyuluhan disebut voorlichting yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya. Penyuluhan pertanian secara umum adalah proses pendidikan non-formal yang diberikan kepada keluarga tani dan tujuannya agar petani dapat memecahkan masalahnya, khususnya dalam bidang pertanian, meningkatkan pendapatannya. Sektor pertanian menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian negara berkembang. Pembangunan pertanian negara berkembang memiliki tujuan untuk memperbaiki mutu produk dan memenuhi kebutuhan bahan pangan secara nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sumber daya manusia di bidang pertanian perlu ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Tujuan penyuluhan pertanian dalam budidaya ini yaitu membantu petani membentuk pola pikir dan membuat keputusan yang baik dengan cara berkomunikasi dan memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan petani. Peranan utama penyuluhan lebih dipandang dari sebagai proses membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka dan menolong petani mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan tersebut. Tujuan utama kebijakan pembangunan pertanian di kebanyakan negara adalah meningkatkan produksi pangan dan jumlahnya yang sama dengan permintaan agar bahan pangan semakin meningkat. Sekarang jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Nah, di sini saya mau bertanya kepada saudara, apa maksud dan tujuan saudara melakukan penyuluhan di lahan jagung kami? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Genta Darmawan. Untuk tujuan penyuluhan pertanian ini yaitu membantu petani membentuk pola pikir dan membuat keputusan yang baik dengan cara berkomunikasi
dan memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan petani. Peranan utama penyuluhan lebih dipandang sebagai proses membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka dan menolong petani mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi dan masing-masing pilihan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang jagung. Jagung ini merupakan salah satu tanaman pangan di dunia yang paling terpenting selain gandum dan padi. Sebagai sumber karbohidrat utama, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan khususnya di Indonesia. Hasil tanaman jagung juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu masih belum optimal penyebaran varietas unggul di masyarakat, pemakaian pupuk yang belum tepat, penerapan teknologi dan cara bercocok tanam yang belum diperbaiki. Usaha untuk meningkatkan produksi tanaman jagung juga peningkatan taraf hidup petani untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka perlu peningkatan produksi jagung yang memenuhi standar baik kualitas dan kuantitas jagung yang dihasilkan. Tetapi dalam melakukan hal tersebut, mengetahui atau memahami karakteristik tanaman jagung yang akan ditanam seperti morfologi, fisiologi, dan arkeologi yang diperlukan oleh tanaman jagung. Jagung memiliki kegunaan selain sebagai makanan, tetapi juga dilakukan sebagai tepung, jagung rebus, jagung bakar, dan lain sebagainya. Manfaat jagung juga banyak yang orang budidayakan, yaitu untuk mengandung karbohidrat yang dibutuhkan masyarakat. Teknik budidaya jagung ini yang pertama yaitu benih. Benih yang harus disiapkan terlebih dahulu karena benih merupakan modal pokok dalam budidaya jagung. Benih yang disiapkan tergantung pada kesehatan benih, baru kemudian kemurnian benih dan daya tumbuh benih. Untuk langkah berikutnya yaitu pengolahan lahan. Pengolahan lahan ini yaitu menggunakan faktor traktor untuk lahan luas, bajak ataupun mencangkul. Dan yang berikutnya itu penanaman. Jagung yang dapat ditanam dengan jarak 100 cm x 40 cm dengan 2 tanaman per lubang. Untuk bagian pemeliharaannya, di situ kita melakukan penganjaran tanaman pada umur 2-3 hari setelah tanam. Penyulaman pada umur 1 minggu setelah tanam. Penyangan pada umur tanaman 15 hari setelah tanam. Penyangan kedua dilakukan pada waktu pemupukan, yaitu pemupukan dengan pembubuhan. Pembubuhan dilakukan untuk memperkokoh batang dan memperbaiki drainase. Baru kemudian pemupukan ini untuk menambah bahan-bahan atau zat-zat tanaman ataupun tanah untuk mencukupi keadaan makanan unsur hara dalam tanah yang tidak cukup tergantung di dalamnya. Untuk jagung hibrida, pupuk yang diberikan adalah pupuk urea, pupuk TSP, dan pupuk KCL. Saya di sini ingin bertanya dengan saudara, bagaimana cara mengatasi penyakit yang ada di lahan jagung saya? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Angga Subali, yaitu tentang penyakit pada tanaman jagungnya. Di sini saya menemukan penyakit hawar daun atau karak daun. Penyakit hawar daun ini tergolong menjadi 3 macam, yaitu hawar daun turcitum, hawar daun maidis, dan hawar daun corbonum. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan fungisida ataupun dengan triran dan karbosin. Baru yang kedua yaitu bulai. Penyakit bulai ini disebabkan oleh cendawan ataupun jamur. Untuk pencegahannya dengan memberikan Ridomil 35 SD. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak, di mana Bapak sekalian senantiasa dapat memberikan waktunya, di mana saya melakukan penyuluhan ini dengan baik. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish